Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al News Podcast selektif dan edukatif bersama saya Edward Priyadi. Kali ini saudara kita akan membahas dalam upaya kita meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Waikanan dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Waikanan unggul dan sejahtera dengan visi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi SDM di Kabupaten Waikanan. Untuk mengupas hal tersebut telah hadir di studio kami Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sri Kandi SKM MM. Oke, terima kasih Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Ibu Sri Kandi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Manajemen telah menyempatkan diri hadir di studio kami. Apa kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Sehat, Bu, Terima ya? kasih juga sudah berkenan mengundang kami Dinas Kesehatan. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang tentang meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Waikanan, terlebih dahulu kami dari kru All News mengucapkan selamat atas penghargaan khusus dari Bapak Gubernur Lampung kepada pemerintah Kabupaten Waikanan atas usaha makro capaian pembangunan. Mudah-mudahan ini semakin meningkatkan motivasi kita dalam mewujudkan visi Pak Bupati kita Waikanan unggul dan sejahtera. Amin. Amin. Ibu Kadi, sebelum kita ke esensi obrolan kita, ini menarik ya, Bapak Bupati kita Bapak Raden Adipati Surya sepertinya juga tengah concern dalam memberdayakan perempuan. Emansipasi wanita memang sepertinya beliau sangat concern. Hari ini kalau nggak salah ada 3 kepala organisasi perangkat daerah yang juga berasal dari kalangan perempuan. Ini perasaan seperti apa Bu Kadis pertama kali setelah lulus asesmen menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan? Boleh dong cerita sedikit. Terima kasih Pak Darob. Senang pastinya Pak, senang, bahagia dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Bupati karena memang dilihat dari visi misi beliau ya, dilihat dari visi misi beliau adalah Bupati yang memang sangat peduli ya, sangat peduli kepada masyarakat, kepada kaum perempuan pastinya dengan dilihatnya dari awal beliau memimpin, beliau memang memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk memberikan apresiasi dan memberikan kiprahnya untuk membangun Kabupaten Waikanan. Dan saya bahagia pastinya ditunjuk beliau untuk menjadi salah satu kadis, yaitu Kadis Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan. Ini perasaan seperti apa Bu setelah dinyatakan lulus pada saat itu dari seleksi GPT ya, asesmen pada waktu itu, setelah dinyatakan lulus apa Bu perasaannya Bu? Apakah ini sebuah cita-cita yang akhirnya tercapai atau memang waduh nggak nyangka nih? Kalau cita-cita setiap ASN pasti ada ya Pak. Cita-cita setiap ASN pastinya kalau dia mau mengembangkan karirnya pasti ada untuk mencapai jenjang yang tertinggi yaitu pimpinan tinggi Pratama. Sekali lagi memang apresiasi Pak Bupati. Kalau saya melihat nilai, saya sih senang, alhamdulillah memang saya mendapat predikat tertinggi pada saat penilaian itu. Tapi saya juga agak gamang mungkin ya Pak, karena walaupun nilai tertinggi, seorang pimpinan memang harus pintar. Tapi bukan hanya pintar yang diperlukan oleh Pak Bupati, tetapi yang mempunyai dedikasi. Nah, dedikasi itu yang melihat tentunya Pak Bupati, karena untuk menunjuk seorang pimpinan kepala dinas itu adalah hak prerogatif Pak Bupati sebenarnya. Jadi saya merasa deg-degan, bahagia dan bangga. Tapi saya yakin Pak Bupati pasti akan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Waikanan. Untuk suami Bu, apakah sebelum asesmen seleksi terbuka sudah diizinkan dengan suami? Supportnya seperti apa dari sang suami? Betul Pak, karena saya seorang perempuan, saya punya suami, saya juga punya 3 orang anak, Pada saat saya melihat ada pembukaan lelang di Kabupaten Waikanan untuk jajaran kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, kebetulan saya memang asli pendidikan saya kesehatan dan saya sudah 22 tahun mengabdikan diri di Kabupaten Waikanan. 15 tahunnya ada di Dinas Kesehatan. Saya pikir ini peluang, tapi saya minta izin kepada suami saya. Karena kalau nggak diizinkan berat rasanya. Saya bilang kepada suami saya, ini ada peluang, kebetulan apakah diizinkan saya untuk ikut karena dengan konsekuensi sudah saya bilang Pak Doro. Konsekuensinya kalau saya terpilih, karena saya ikut itu pasti berharap terpilih ya Pak. Iya dong. Pasti berharap terpilih walaupun nanti siap
terpilih dan tidak terpilih. Oke. Saya tanya kepada suami saya dengan segala risiko, pastinya waktu saya untuk ngurus suami, untuk ngurus anak, walaupun tidak berkurang, artinya tidak full sebelum saya menjadi kadis. Alhamdulillah beliau merespon, beliau menyampaikan kepada saya, suami saya bisa duduk di tupuk ini pasti mendapat support beliau. Kalau nggak ada support dari suami saya, waduh ngeri-ngeri sedap. Oke Bu Kadis, kita ke esensi nih. Ini mohon dikoreksi kalau saya salah. Siap. Ini Dinas Kesehatan mengemban misi 3, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi SDM. Salah satu tugas yang maha berat ini indeks pembangunan manusia kita. Iya, betul. Salah satu indikatornya angka harapan hidup. Iya, betul. Saya pikir kalau di tahun kemarin saya membaca sedikit sambutan Bapak Bupati kita pada Musrenbang, ini indeks pembangunan manusia kita ada peningkatan 68,04. Tentu juga di angka harapan hidup saya pikir juga telah meningkat. Nah, ini salah satu indikator dari meningkatnya angka harapan hidup kita adalah salah satunya adalah sarana dan prasarana kesehatan. Ini Bu Kadis, untuk sarana prasarana kesehatan kita di Kabupaten Wetan, khusus puskesmas nih, dari tenaga kesehatan sendiri, kalau pandangan dari dinas kesehatan sudah mencukupi kah? Untuk sekarang alhamdulillah sangat mencukupi Pak. Kita di Kabupaten Waikanan ada 20 puskesmas, puskesmas UPTD, kita punya 3 UPTD Pak. Ada 20 puskesmas, 1 gudang farmasi, 1 rumah sakit umum daerah Kabupaten Waikanan. Dari 20 puskesmas itu 16 sudah rawat minap Pak. 16 sudah rawat minap, hanya tinggal 4 yang belum rawat minap. Dan alhamdulillah untuk SDM, untuk 9 tenaga wajib yang harus ada di puskesmas, semua puskesmas alhamdulillah punya Pak. Karena kita dibantu dengan ada tenaga kesehatan berasal dari Nusantara Sehat, ada juga yang honor dari pusat, yaitu dari BOKB Pak. Jadi semua puskesmas alhamdulillah untuk 9 tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas kita cukup Pak. Cukup ya. Iya. Untuk dokter sendiri kan ini apa sih? Kalau orang awam atau masyarakat berpikir memang dokter inilah yang paling utama. Untuk dokter dalam hal pelayanan dasar ini, apakah sudah mumpuni nih? Insya Allah Pak. Insya Allah 20 puskesmas rata-rata yang wajib ada 2 dokter. Tidak ada lagi puskesmas yang tidak 2 dokter. Bahkan ada di beberapa puskesmas yang lebih dari 2 dokter. 2 dokter, dan untuk menjadi dokter puskesmas itu udah pasti mumpuni Pak. Karena sebelum dia menjadi PNS di puskesmas atau tenaga kontrak apapun itu, dia pasti sudah harus ada izin praktek Pak. Untuk mendapat izin praktek itu harus ada uji kompetensi Pak. Jadi udah pastilah kalau dia sudah turun ke lapangan udah mampu lah Pak. Untuk yang lain nih, kalau tadi kita ke tenaga kesehatan, sementara untuk alkesnya, alat kesehatan sendiri Bu Kadis, di 20 puskesmas kita yang tersebar di 15 kecamatan dalam Kabupaten Waikanan, apakah sudah mumpuni untuk melayani kesehatan dengan baik? Alhamdulillah Pak, karena kalau tidak bisa melayani dengan baik, dari 20 puskesmas yang saya sebutkan tadi, kita 19-nya sudah terakreditasi semua Pak. Tinggal 1 dong? Tinggal 1 karena dia baru terbentuk Pak. Karena baru terbentuk, yaitu Puskesmas Tanjung Rejo. Dan kita dari 19 puskesmas itu, kalau saya tidak salah ada 9 puskesmas yang predikat akreditasinya sudah belum. Predikat administrasinya lebih tinggi dari Madya utama. Tinggal 1 tingkat lagi dia ke paripurna. Iya, dan sekarang memang ada transformasi perpustakaan Pak. Itu berjenjang dari Kementerian Kesehatan, provinsi, dan kabupaten kota. Sehingga nanti tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa dilayani dengan baik. Salah satu contoh dari 20 puskesmas itu Pak, sudah 14 puskesmas yang diberikan alkes, yaitu USG Pak. USG 2 dimensi loh Pak. USG 2 dimensi yang itu nantinya untuk
Telemedicine, Pak. Oke. Jadi kalau ada masalah di puskesmas yang dalam keadaan tertentu, tidak harus puskesmas buru-buru ke rumah sakit karena jarak kita jauh-jauh pastinya ya Pak Darop ya. Oke. Mereka bisa langsung telemedicine dengan dokter yang ada di rumah sakit, baik itu dokter objin maupun dokter anak, sehingga masalah yang dihadapin bisa terselesaikan saat itu juga. Tak usah ragu Pak, kalau puskesmas insya Allah cukup. Luar biasa. Oke Bu Kadis, ini tadi saya dengar ada 3 UPT kita ya, ada 20 UPT puskesmas, kemudian satu gudang obat iya, ya. Pak. Kemudian yang terakhir adalah UPT rumah sakit. Rumah sakit. UPT udah rumah sakit sudah menjadi UPTD. unit pelaksana teknis. Untuk ketersediaan obat sendiri Bu Kadis di sejumlah puskesmas kita yang betul-betul bersentuhan kepada masyarakat. Apakah stoknya cukup dalam melayani masyarakat atau memang kita butuh tambahan lagi? Insya Allah sampai saat ini cukup Pak. Insya Allah sampai saat ini cukup karena kita juga mendapat support dari dana alokasi khusus ya Pak. Dana alokasi khusus kita, tetapi memang kita di situ diwajibkan menggunakan obat generik ya Pak. Generik ya, gitu. Karena memang kadang-kadang kita menghadapi masyarakat ini, kadang masyarakat lebih pintar Pak dari dokter. Nah ini bukan ini menarik nih, generik. Itu seolah-olah ini obat murahan yang kemudian ini mohon diperjelas kepada masyarakat kita bahwa justru obat generik ini yang betul-betul juga secara kualitas nggak kalah sebetulnya. Hanya memang namanya saja mungkin yang diasumsikan yang kurang begitu bagus. Seperti apa nih obat generik? Betul, Pak. Betul. Itu tadi kadang masyarakat lebih pintar, Pak. Oke. Ya, jadi sebenarnya obat generik itu justru terjamin mutu dan aslinya, Pak. Oke. Karena obat generik itu kita dapat justru langsung dari PBF ya, Pak, yang memang di PBF itu disalurkan dari pabriknya langsung. Oke. Justru obat-obat paten yang mungkin nggak ada distribusinya lewat pabrik itu yang kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin kita dengar saat ini ada obat palsu, ada obat apa ya Pak. Tapi kalau obat generik itu malah mutunya terjamin. Hanya dia tidak dikemas bukan dengan baik ya Pak. Tidak dikemas berlebihan indah. Seperti itu Pak. Jadi kalau obat yang bukan generik dia dikasih pemanis, sampulnya ada peraknya, ada mengkilatnya, sehingga itu sebenarnya yang membuat nilai obat itu menjadi tinggi, Pak. Tapi untuk mutu nggak kalah, Pak. Tidak kalah dengan obat-obat paten lainnya. Jadi kalah di penampilan. Penampilan, betul, Pak. Oke, Bu Kadis, kita ke rumah sakit kita salah satu UPT. Kemarin saya sempat berbincang-bincang juga dengan Dokter Ebi ya, selaku direktur ya Pak. Kepala UPT. Kepala UPT atau direktur? Direktur Pak. Direktur ya, iya, namanya direktur ya. Dia. Jadi bukan kepala UPT. Jadi saat ini memang khususnya pelayanan dasar di rumah sakit kita memang sudah cukup mumpuni ya, didukung oleh beberapa dokter spesialis betul, dan juga tenaga-tenaga kesehatan yang ini. Nah, kalau kita beranjak sedikit ini, Bapak Presiden kita memang konsentrasi ya terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pelayanan umum kita di rumah sakit, apakah sudah menggiatkan ini pelayanan berbasis elektronik, Bu Kadis? Justru kita sudah mulai, Pak. Ini salah satu contoh yang saya juga sering mendapat telepon, pendapat SMS dari masyarakat, katanya ronsen Pak, terutama ronsen. Ya, okay. Oh, ronsen di rumah sakit nggak ada Bu, nggak ngelayani, kelisinya habis. Karena mereka beranggapan yang dibawa pulang itu kelisinya habis. Padahal sebenarnya yaitu kita akan beralih ke digital Pak. Ke digitalisasi. Jadi perlahan tapi pasti kita akan ke digitalisasi dan itu juga yang memang masuk di salah satu transformasi kesehatan, Pak. Kesehatan. Masuk di transformasi kesehatan yang memang digiatkan oleh Menteri Kesehatan sendiri, Pak. Oke, Bu Kadis, kita ke hal yang lain nih. Oke, siap Pak Daro. Peraturan Menteri Kesehatan. Saya agak ragu nih kalau ngomong sama Ayunda sendiri. Takut kuat. Santai Bapak, santai aja Pak. Iya, kalau kita melihat permen kesehatan tentang standar pelayanan minimum ada 12 variabel di sana. Kita ada 12 variabel pelayanan kesehatan bayi yang baru lahir dan lain sebagainya bla bla ada 12. Ada 12. Ini saya lihat target di rencana strategis kita di angka 100% semua ini. Iya, Bu Kadis.
Betul. Apa nih langkah konkret kita agar ini bisa tercapai? Jadi memang Pak, kita di Dinas Kesehatan itu untuk mendukung visi misi Pak Bupati, kita punya memang ada isu strategis di situ, angka kematian bayi, angka kematian ibu, Betul. stunting, sama penyakit menular dan tidak menular ya Pak. Jadi kami memang Dinas Kesehatan itu punya 12 indikator SPM yang harus kami capai Pak. Alhamdulillah Kabupaten Waikanan kita masuk karena kita 2 tahun kemarin COVID ya Pak. Kemarin kita belum siap banget nih Pak. Masih ada kadang dibuka, kadang ditutup. Transisi ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang memang menghambat untuk pelayanan publik yang mengumpulkan masyarakat ramai. Tapi alhamdulillah kita tercapai target. Memang saya di Dinas Kesehatan disupport oleh kabit-kabit saya yang luar biasa, subko saya yang luar biasa, dan tentunya yang pemberi pelayanan di puskesmas juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa, sehingga mereka tidak hanya diam di puskesmas untuk menunggu pasien, tapi mereka harus mengunjungi posyandu, mengunjungi tempat-tempat yang ada kelas ibu di situ, gitu loh. Mereka ada inovasi-inovasi yang mereka lakukan untuk mencapai target yang memang sudah ditentukan, Pak Daro. Oke, ini kalau kita melihat juga memang Bu Kadis, di setiap kampung atau desa saat ini kan ada bidan desa ya. Apakah ini juga difungsikan untuk mencapai target SPM yang telah ditetapkan? Oh pasti Pak, pasti, karena kalau untuk hanya pemeriksaan ibu hamil mungkin kita bisa meminta mereka ayo ke puskesmas, ayo ke posyandu ya. Tapi kalau untuk persalinan nggak bisa Pak Daro, karena persalinan itu tidak ada jam gitu ya, kadang pagi, kadang siang, kadang malam gitu. Jadi memang bidan desa itu diberi tanggung jawab peralihan dari puskesmas Pak. Mereka dapat SK yang diberikan kepada puskesmas untuk mereka melayani khususnya ibu hamil, ibu melahirkan, imunisasi dan lainnya yang sesuai dengan tupoksi mereka. Tapi kalau di situ tidak ada puskesmas pembantu, tidak ada perawat, kalau mereka mempunyai skill dan basic pendidikan mereka mendukung, itu juga diberi tugas tambahan lebih memberikan pengobatan ringan oleh kepala puskesmas Pak. Oke. Ini kalau saya mendengar isu strategis ini memang menarik. Ada angka kematian ibu, kemudian ada angka kematian bayi. Iya. Saya baca restorannya juga semakin tahun ini semakin menurun nih. Alhamdulillah Pak Daro. Alhamdulillah. Yang menarik juga karena ini barang ini tidak kelihatan yang dibuka. Iya. Kalau kita bangun jalan, dibangun jalannya hari ini, tahun depan sudah terlihat nih. Kalau stunting ini kan dia butuh prosesnya ada mungkin 2 atau 3 tahun terlihat Pak. Ya. Betul. Ini stunting juga menarik. Saya baca evaluasi Renstra kita, Renstra Dinas Kesehatan itu di 32.000 lebih bayi yang diukur, kemudian ada kisaran 1.600 ini di angka stunting ini. Jadi itu Renstra kita 2016-2021. Ini menarik untuk stunting ini. Ini apa nih Bu Kadis langkah pertama atau langkah yang paling real, yang paling konkret yang harus dilakukan oleh bidan-bidan desa kita atau ujung-ujung tombak kesehatan kita yang berada di puskesmas agar ini trennya terus menurun? Yang pasti Pak, stunting itu di 1.000 hari pertama kehidupan. Di 1.000 hari pertama kehidupan, mulai saat dia hamil sampai anak itu usia 2 tahun. Kalau dari hamil ya? Dari mulai dia dinyatakan hamil Pak. Jadi kalau kata masyarakat nggak apa-apa ini saya sehat nggak perlu periksa. Nah inilah kita punya juga salah satu kasih yang membidangi promosi kesehatan di dinas. Iya ada promkes kami di bidang kesehatan itu memberikan penyuluhan Pak. Jadi nggak ada anggapan kepada masyarakat bahwa dia sehat. Bukan cuma sekedar sehat fisik, tapi bayinya harus dapat konsumsi gizi yang baik pastinya ya Pak Darok ya. Jadi nah itu 1.000 hari kehidupan itu menentukan sangat penting. Tapi dari mulai hamil sekarang itu Pak Darok harus dia diperiksa darahnya pada saat anak SMA Pak. Jadi karena pada saat SMA kalau dia ada anemi pada SMA, setelah dia tamat SMA, dia menikah, dia hamil, nah ini akan beresiko stunting. Jadi intervensinya pada saat remaja sudah mulai diintervensi Pak. Jadi minum tablet tambah darah pada saat dia menstruasi. 3 hari kalau saya tidak salah, 3 hari berturut-turut dia minum tablet tambah darah pada saat dia menstruasi 3-7 hari. Nah itu untuk mencegah anemi pada anak remaja sehingga nanti pada saat dia sudah menikah
dia tidak terjadi anemi sehingga tidak melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, dengan perdarahan, dengan yang lain ya Pak kalau ya. kita dengar yang selama ini yang disebut prematur ya, bukan ya? Iya betul Pak, betul. Itu salah satu prematur itu bisa juga ibunya anemis, kurang tablet tambah Dan darah. itu jadi indikator bahwa si anak kemungkinan ada stunting juga. Betul Pak Darob, karena gini Pak, karena waktu dia prematur berat badannya pasti rendah. Gitu. Nah kalau dia sudah mulai lahir dengan berat badan rendah, ibunya tidak mengintervensi dengan baik, tidak bisa menyusui bayinya dengan baik, pasti kenaikan berat badan anaknya tidak baik. Asupan gizinya tidak baik. Nah inilah juga penyebab faktor risiko stunting Pak Darob. Target kita Bu Kadis seperti apa nih? Kalau target sekarang ya Pak, alhamdulillah karena Pak Bupati kita konsen banget Pak, konsen banget, dan bukan hanya di dinas saja, dinas-dinas terkait yang ngurusin stunting, beliau itu seluruh organisasi yang mendapat bantuan dari beliau juga harus mempunyai program dalam penurunan stunting. Luar biasa beliau Pak. Sehingga target nasional nanti di 2025 itu 14, sekian% Pak. Penurunan Bu ya? Sampai di usia sampai target 14% Pak. 14%, tapi kita Kabupaten Waikanan, kalau Pak Darob tadi bilang yang sekian persen itu kita ada EPPBGM Pak. Jadi itu diukur oleh kader kita, diinput oleh kader kita. Tapi karena namanya kader ya Pak, kader di masyarakat itu ya syukur-syukur yang menjadi kader. Nggak ada gajinya loh itu. Tabungan akhirat itu. Bina Balita Bu ya. Enggak Pak, kader posyandu. Kader posyandu. Itu tabungan akhirat bagi mereka itu Pak. Jadi ada lagi pemerintah itu kalau berdasarkan EPPBGM kita kecil banget Pak. Kalau nggak salah 4 sekian persen. Tapi dari ada lagi survei dari Kementerian Kesehatan itu SSGI namanya Pak. Nah itu tenaganya mereka yang pilih, mereka yang latih, turun ke kita sampling seperti itu. Kita yang tadinya 24%, alhamdulillah kita turun juga Pak, dengan keterlibatan pemerintah daerah yang begitu besar, Bapak Bupati juga melibatkan organisasi yang peduli, itu kita turun menjadi 18% Pak, 18,6%. Sesuai dengan target nasional Pak. Alhamdulillah kita masih sesuai dengan target nasional Pak. Memang melihat Pak Bupati, kalau melihat memang Pak Bupati kita sangat konsentrasi, baru-baru ini juga beliau melalui Wakil Bupati mengadakan rembuk stunting. Iya betul Pak. Dan kemudian di beberapa kesempatan pada saat pelantikan pejabat kepala kampung pun beliau juga menginstruksikan agar kepala kampung bersama jajaran untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan stunting. Ini betul, beliau Pak. sangat konsentrasi dalam hal ini karena ini menyangkut masa depan generasi bangsa kita. Iya. Nah ini salah satu indikatornya adalah kekurangan gizi kan Bu Kadis. Iya betul. Ini seperti apa Bu Kadis kalau kita melalui promkes kita, promosi kesehatan, langkah kita ke depan Bu? Ya itu Pak, jadi pada saat dia remaja kita udah sosialisasikan harus minum tambah darah. Pada saat dia usia nikah, dia sudah harus mendapat penyuluhan bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana kesehatan reproduksi. Nah, pada saat dia hamil, Pak, itu minimal 6-8 kali dia harus periksa ke bidan atau ke dokter. Dan 2 kali harus tersentuh USG tadi, Pak. Iya. Makanya di semua puskesmas sudah disiapkan USG. Jadi setelah lahir pun ada yang diperiksa, Pak. Karena dia bukan cuma sekedar kurang gizi, Pak Darob. Ada juga mungkin yang kelainan bawaan, ada yang cacat, seperti itu. Jadi kalau istilah kesehatan itu Pak, stunting itu tinggi badan dan berat badan tidak sesuai dengan umur, kita udah bilang stunting dulu Pak. Oke. Nah, kita udah bilang stunting dulu. Nah, tapi nanti divalidasi lagi oleh dokter anaknya. Apakah tinggi badan per berat badan tidak sesuai dengan umur ini dia benar kurang gizi, atau ada penyakit penyerta, atau bisa juga keturunan Pak. Nah, sebenarnya belum dipahami nih Bu Kadis. Tapi kalau keturunan itu di kesehatan itu sebenarnya udah digaris merah. Tidak ada istilah itu ya Bu Kadis. Tidak ada istilah itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ada walaupun tidak banyak Pak. Nah nanti kalau memang dia benar-benar dinyatakan karena
kurang gizi, kami dari Dinas Kesehatan, jajaran Dinas Kesehatan, kami sudah ada PMT muatan lokal, Pak. Dari mulai hamil, Pak, itu nanti diintervensi oleh kepala puskesmasnya. Jadi saya juga pada kesempatan ini menghimbau ya, Pak. Saya menghimbau sama masyarakat, mulai dari hamil tolong periksakan diri ke puskesmas, ke posyandu, ke bidan desa. Nanti bila ditemukan ibu hamil yang dengan istilah kami, Pak Daroh, lingkar lengan atas kurang, tidak sesuai dengan ketentuan, itu sudah diintervensi dengan pemberian makanan tambahan lokal, Pak. Lokal tapi ya, Pak, jangan nanti masyarakat katanya ada makanan tambahan, tapi terus kok saya dikasih cuma ini. Kalau dia biasa makan telur, dikasih telur lokal tapi yang bergizi. Kalau dia sukanya ikan, kita kasih ke protein ikan, seperti itu, Pak. Menu muatan lokal yang nanti dipantau oleh bidan desanya, dia terima jadi, jangan minta uangnya padahal. Kalau dia minta uang nanti gunanya dipakai yang lain. Salah arah dong. Betul padahal. Jadi memang stunting ini artinya, Bu Kadi, stunting ini bukan hanya kita melihat saat dia baru lahir, tapi memang prosesnya adalah pada saat usia produktif ya. Iya. Pada saat usia produktif, kemudian akan menikah, kemudian juga pada saat hamil. Iya. Artinya ini, Bu Gadis, kalau selama ini masyarakat USG hanya melihat jenis kelaminnya, salah ya. Salah besar itu. Salah ya, Bu Gadis ya. Salah besar, Pak. Jadi pada saat kita USG kita mempertanyakan bagaimana kondisi yang sesungguhnya untuk bagaimana bayi ini bisa tumbuh nantinya normal dan kemudian tidak stunting. Kemudian kita ke hal yang lain ini, Bu Kadis, ini beberapa masyarakat kita memang belum memahami ini secara umum bagaimana mekanisme dan lain sebagainya. Ibu, saya pikir Promkes kita harus lebih jeli dan kemudian lebih intensif lagi dalam mengkampanyekan ini nih tentang stunting ini tadi, sehingga dari asupan gizi sampai di tingkatan bagaimana apakah perlu ibunya berolahraga dan lain sebagainya, kan pemahaman ini belum ada nih. Ini di perubahan Kemen 050 kita kemarin nih, Bu Kadis, apa nih program kita yang paling prioritas nih di tahun 2023 ini? Kalau prioritas pasti banyak ya, Pak. Saya ada 5 program prioritas di Dinas Kesehatan itu, yaitu pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, ada penyakit menular dan tidak menular. Karena salah satu penyakit menular, contoh nih ya, Pak, kalau orang kena TBC itu pasti bayinya kecil. Pasti bayinya kurang gizi. Nah, itu juga bisa jadi stunting. Jadi semua di Dinas Kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Saling keterkaitan. Di Dinas Kesehatan itu saya punya 4 bidang, sehingga untuk dapat masyarakat itu, meyakinkan masyarakat itu mendapat pelayanan yang baik, kelembagaan puskesmas kita sudah akreditasi dengan predikat utama loh, Pak. Ada 9 puskesmas. Dilengkapi juga dengan 9 tenaga yang wajib ada di puskesmas kita juga sudah ada. Dan salah satunya di situ ada program Promkes dan gizi, Pak. Nah, ini mereka keliling, Pak, setiap hari. Jadi kalau jangankan di puskesmas, Pak. Jadi kalau saya menghimbau juga kepada masyarakat, kalau datang ke puskesmas atau datang ke dinas, melihat puskesmas atau dinas itu kosong, bukan orangnya nggak kerja, Pak. Orangnya ada di lapangan, Pak. Saya untuk mengumpulkan kabit saya sendiri, subkoordinator saya sendiri harus janjian dulu. Gitu, Pak. Jadi karena memang kami orang kesehatan itu orang lapangan, Pak. Betul. Jadi harus stay di lapangan, yang imunisasi sendiri nanti, yang pemeriksaan penyakit menular tidak menular sendiri nanti, yang gizi jalannya sendiri nanti, walaupun ada beberapa yang bisa dikolaborasikan, Pak. Kalau saya mulai isu strategis tadi nih, selain AKI kemudian AKB dan lain sebagainya, memang TBC jadi perhatian sama, kalau nggak salah satu lagi, Bu, ya, diabetes mellitus. Iya, betul, Pak. Seperti apa, Bu, sehingga menjadi perhatian khusus nih? Karena, Pak, kalau sudah kena penyakit kencing manis itu, satu orang saja memerlukan biaya yang sangat tinggi, Pak. Dan dia akan merambahnya ke banyak kalau tidak ditangani dengan baik, Pak. Dan termasuk TBC, penularannya sangat cepat. Gitu loh. Jadi kalau banyak masyarakat yang kena penyakit ini, rembetannya pasti banyak. Turun ke ekonomi yang dia tidak bisa, dia pasti tidak bisa produktif ya, Pak, ya, karena dia ada sakit, dia ada kencing manis, dan setiap saat dia harus masuk ke rumah sakit, nanti ujung-ujungnya dia cuci darah, dan biaya yang dipakai itu
sangat luar biasa untuk satu pasien kencing manis ataupun satu penyakit TB paru, Pak. Nah, oleh karena itu pemerintah melalui pusat, provinsi dan jajaran kabupaten sangat peduli dengan penyakit-penyakit menular dan tidak menular ini. Di itu kami ada program yang namanya PTM, Pak. Penyakit tidak menular itu dari usia produktif dia sudah harus sering memeriksakan diri kesehatan. Pak Darun juga pasti jarang kan tensi. Ada ketakutan Bu Kadis sebenarnya. Iya. Padahal walaupun sehat Pak, minimal 1 bulan tensi 1 kali. Oke. Terus lingkar pinggang itu Pak sering-sering diukur Pak. Waduh. Kalau pinggangnya sudah agak maju-maju sedikit Pak, nggak sesuai dengan ketentuan, perbanyaklah makan sayur dan buah dengan mengurangi karbohidrat dan gula. Oke Bu Kadis, sebelum kita closing nih, udah 30 menit kita berbincang-bincang ini. Ini baru pertama jadi eselon 2 ya. Iya betul Pak Darun. Apa nih cita-cita ke depan dan harapan yang belum tercapai Bu Kadis? Harapan pasti banyak ya Pak. Oh iya. Yang jelas harapan saya seorang itu dikatakan menjadi bermanfaat, menjadi nyaman bagi saya apabila saya bisa membantu banyak orang, Pak. Bila saya dibutuhkan banyak orang. Kalau jabatan saya di eselon 2 ini, menurut saya juga udah apresiasi yang luar biasa dari Pak Bupati. Jadi saya hanya berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk mendukung misi-misi Pak Bupati, Kabupaten Unggul, Waikanan Unggul dan Sejahtera dengan kami membackup di bidang kesehatan. Itu sudah lebih dari cukup buat saya, Pak. Oke. Ada langkah inovatif nggak Bu Kadis ke depan ini? Inovatif untuk langkah inovatif yang kemudian gebrakan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kalau kami di Dinas Kesehatan itu kalau gebrakan selalu ada Pak. Selalu ada. Okay. Contoh nih kami stunting, kami ada inovasi yang kami lakukan, cinta ibu hamil seperti itu ya Pak. Ada lagi kami satunya cerdas atasi stunting, itu inovasi-inovasi yang kami lakukan, dan masih banyak lain sepertinya Pak Darun, masih banyak lagi yang kami lakukan. Kalaupun gebrakan itu kami lebih mengoptimalkan saja pelayanan di masyarakat. Kami sekarang punya keinginan untuk mewujudkan khususnya Blambangan Umpulah menjadi kabupaten kota sehat. Itu yang kita upayakan. Menjadi kabupaten kota sehat. Iya. Oke, terima kasih Bu Kadis Sri Kandi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Ibu Sri Kandi SKM-MM. Terima kasih juga sukses selalu. Amin. Sehat bersama keluarga dan sukses dalam karir. Terima kasih sekali lagi. Demikian saudara bincang-bincang singkat saya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Sri Kandi SKM-MM. Saya Edward Apriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.